Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak usah pakai mega. Tahu apa memang juara Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua Yayasan Dungan yaitu Ibu Faridah Sakinah MPD, yang kami hormati pimpinan Majelis Taklim Al-Furqan Ibu Ustazah Zumro, guru bunyan yaitu Ibu Upi Khadijah Lubis, Ibu Supiati, serta ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji serta keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini Allah masih memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir lagi, dapat berkumpul lagi, dapat menuntut ilmu lagi, dapat bersilaturahmi ke sini dalam rangka santunan yang setiap 1 bulan sekali. Semoga langkah niat ibu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kali kita turunkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu sekalian, sebelum acara dimulai, marilah sama-sama kita membacakan Quran surat Al-Fatihah agar acara hari ini berjalan dengan lancar. Ala hajinya oleh kuliniatin sholeh Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya adalah sama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh ustazah kita yaitu Ibu Faridah Sakinah MPD. Kepada beliau kami persilakan. Baik ibu-ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Taksari sadari wa yassiri amri wa qaddatam lisani yafqahu qawli. Allahumma jini fahma wa ilma wal hikmata wa aqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, setelah beri dan kerja kita akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini Jumat luar ini angin sudah cerah ya Bu ya. Alhamdulillah, biasanya hujan, kita syukuri hujan. Angin hari ini cerah, kita syukuri hari tidak cerah. Secara hati ibu-ibu nggak Bu? Ya, secara hati ibu-ibu happy nggak Bu? Senang nggak Bu? Iya kan? Karena orang itu selalu happy, selalu bahagia, selalu senang. Beda keadaan duka maupun dalam keadaan suka, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan apa.
Hari ini kita tidak berhenti bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para pengikutnya, dan kita yang ada di sini semoga menjadi hamba Allah, umat Rasulullah yang istiqomah pada jalan Allah dan Rasulnya. Karena istiqomah itu berat ya Bu, istiqomah berat ketika ikut kajian harus siang-siang. Kadang ngantuk, alhamdulillah masih bisa hadir di taman-taman surga. Sebelumnya saya mengucapkan salam takdim saya juga, salam hormat saya kepada pimpinan Majelis Taklim Al-Qur'an Ustazah Jumroh. Ini teman seperjuangan saya ini Ustazah Jumroh ini ya, Masya Allah. Beliau termasuk orang istiqomah ya, dari rumah ke rumah, dari waktu ke waktu. Insya Allah umur ini nanti kita bertanggung di hadapan Allah jadi catatan amal soleh Ustazah ya. Itu juga dengan jamaah Ibu Majelis Taklim Al-Qur'an, dan begitu juga dengan ada Ustazah Barkah yang luar biasa. Beliau itu juga banyak ya mengisi kajian, banyak juga membina anak-anak taklim ya Ustazah Barkah, sehat Ustazah ya. Iya. Nah juga ada guru di sini, ada Bu Upi ya, guru Yayasan Bunian, TK Islam Bunian, dan juga Bu Sumiati. Alhamdulillah Ibu sehat semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban sebentar lagi Bu, bulan Sa'ban ini udah tanggal 11 Sa'ban ya Bu ya. Sendiri Bu ya. Udah 11 Sa'ban ya Bu ya. Nah ini tadi udah diajarkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkahilah ya atau di bulan Rajab dan Sa'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Rajab alhamdulillah sudah selesai ya Bu. Sekarang masuk ke bulan apa? Sa'ban. Hari ini 11 Sa'ban. Oleh karena itu tinggal setengah bulan lagi kita masuki bulan Ramadan ya Bu. Nah kira-kira Ibu masuk bulan Ramadan senang gak Bu? Senang, alhamdulillah Ibu ya. Jadi jangan mikirkan baju baru dari dia apa belum ya. Mikirkan itu nggak Bu? Enggak, enggak pakai ngaji enggak ya? Udah tua enggak ya? Mikirkan baju barunya enggak buat neneknya, tapi buat cucunya. Cucunya iya. Kalau neneknya enggak lagi ya kayak apalagi pakai baju baru ya. Baju lama juga masih banyak. Tapi kadang mikir, wah cucu nanti kalau datang nanti minta THR ya. Masya Allah. Nah hari ini Bu tema kita persiapan memasuki bulan Ramadan ya Bu ya. Nah ini kenapa saya ambil persiapan menyambut bulan Ramadan. Biasanya itu kalau bulan Ramadan nanti biasanya Ustazah juga bulan Ramadan biasanya pengajiannya ini ya diliburkan ya. Nah makanya nanti kita nggak ketemu bulan Ramadan karena pengajiannya diliburkan. Jadi ya gitu. Tapi misalnya ada apa kan penutupan pengajian dulu begitu ya nanti ya. Nah tanggal 6 ya. Jadi nah karena kita ada nanti untuk nggak bertemu nanti di bulan Ramadan karena ibu-ibu sudah diliburkan pengajiannya, makanya hari ini saya ambil materinya mengenai persiapan menyambut Ramadan. Dari tahun ke tahun kita berharap Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik ya Bu ya. Dan kita juga tidak tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita juga tidak tahu. Ini kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 perintah ya puasa ya Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bisa udah hafal semua ya Bu? Insyaallah. Coba sebelah kanan. Yuk sama-sama ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayo seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah, hafal semua ya Bu ya. Ini adalah ayat Al-Baqarah 183
23. Kenapa kok kita pelajarinya sekarang kan belum Ramadan saja? Persiapan. Namanya persiapan. Kalau nanti pelajarnya bulan Ramadan udah sibuk bikin kue. Udah sibuk mikirin nanti baju baru. Udah sibuk nanti hitung puasa kapan lebaran. Puasanya baru 2 hari 3 hari. Berapa lagi ya lebaran? Nah masih 27 hari lagi misalnya. Itu bulan Ramadan. Makanya kita sekarang belajar di bulan Sya'ban ini apa sih persiapan kita di bulan Ramadan, biar ibu menyambut bulan Ramadan itu senang, happy. Bukan tutup, Pak, mau masuk puasa nggak punya apa-apa. Ibu nggak punya apa-apa tuh, Bu, ginjal itu berapa miliar tuh Bu kalau dijual? Siapa yang mau jual? Ya kan Bu? Jantung ibu, kalau ibu rumah sakit itu Bu, kalau kita lagi sehat, pengennya banyak, pengen uang yang bagus, pengen uang yang banyak, pengennya banyak, mereka Bu. Kalau lagi sehat ini nih, pengen duitnya banyak. Coba nanti ada yang dirawat di rumah sakit, pengennya cuma satu, pengennya cuma satu sehat, karena tangan sudah diimpus, napas dan satu-satu, ya, jantung sudah dikasih cincin, bukan apa, ya dikasih cincin Bu, jantung dikasih cincin, nah, cuma mintanya cuma satu, sehat. Nah kita yang sehat mintanya banyak, anak balikan tuh. Kalau lagi sehat ini mintanya ya Allah, minta mudah-mudahan dengan ketaatan, jauh dari kemaksiatan. Dan kalau senang taat itu kita nanti Allah suka, ya. Apalagi nanti kita lihat di sini apa saja persiapannya itu ya. Ibu artinya juga insya Allah ibu sudah pada hafal ya. Yang dipanggil orang beriman, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi yang dipanggil orang beriman. Jadi ibu kalau nanti ibu ke pasar, ibu nanti lagi belanja ketemu orang Islam gak puasa makan di siang hari, itu kalau dia biasanya wanita kan bisa jadi head ya Bu ya. Tapi kalau bapak-bapak kan nggak pakai head ya Bu ya, nggak ada nifasnya, nggak ada headnya ya kan Bu. Ya mana ada dia menyusui nifas hamil, mana ada Bu. Kalau ada bapak-bapak sehat-sehat, kecuali dia pekerja keras ya, kecuali dia pekerja keras atau apa. Nah yang dipanggil itu adalah orang beriman, makanya nggak dipanggil ya ayuhan nas. Yang di sini kan ya orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu yang beriman. Diwajibkan berpuasa atas namamu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi puasa ini bukan zaman Muhammad saja. Sebelumnya juga sudah dikerjakan oleh para nabi sebelumnya. Bahkan Nabi Daud puasanya sehari, bukan sehari puasa. Kalau ibu sama kok kayak puasa Nabi Daud. Saya sampai sekarang belum bisa puasa Nabi Daud. Karena dia aktivitas di luar kan banyak. Insya Allah. Tapi dari muda itu nggak pernah ninggalin yang namanya sholat duha sama puasa, saya tahu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Senin Kamis insya Allah ya Bu ya. Karena karena ketika disetor amalan itu pada hari Senin dan Kamis. Nih sekarang ini Bu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan disetorkan amalan. Nah ini ibu lagi baca ayat Al-Quran tadi satu. Bagi terjemahannya. Siapa nanti kita masuk Ramadan ini lagi disetor sama Allah, disetor sama malaikat nanti ini bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban ini berbanyak juga pembaca salawat. Bulan Sya'ban ini bulan Rasulullah. Bulan baca bulan Allah. Kita disuruh banyak ya beribadah. Kalau bulan Sya'ban kita disuruh banyak bersalawat, istighfar, bersedekah. Bahkan kalau bisa di bulan Sya'ban itu mengeluarkan zakat. Di Jakarta sebenarnya bagusnya di bulan Sya'ban. Kenapa? Persiapan orang masuk bulan Ramadan. Karena kalau bulan Ramadan itu orang udah banyak masih THR, masih macam-macam ya. Kalau di bulan Sya'ban kan sedikit orang masih di Jakarta. Padahal sebenarnya butuhnya kan di bulan Ramadan. Beras butuhnya bulan Ramadan, makan butuhnya bulan Ramadan, ya enggak? Atau kebutuhan anak-anak kan banyak di bulan Ramadan. Tapi kadang-kadang kalau Idul Fitri kan cuma kita udah 1 hari 2 hari. Ramadannya 1 bulan. Saya kemarin dapat kajian itu dari seorang Ustaz Diza namanya. Sebenarnya disunahkan oleh Rasulullah itu kita banyak zakat itu di bulan Sya'ban. Para ulama, para sahabat juga. Nah, bulan Ramadan banyak sedekah. Karena dia sudah kuat ini di bulan Sya'ban. Makanya kalau para sahabat 6 bulan menjelang Ramadan itu sudah siap. Bahkan di bulan Sya'ban itu toko-tokonya tutup.
Ramadan juga karena fokus ibadah. Nah kita kembalikan, ya bulan Syaban apalagi Ramadan, semuanya takjil keluar, ya enggak? Semuanya jualan. Jadi bingung kita membeli sama siapa. Teman semuanya jualan. Bu Farida, saya jualan ini. Bu Farida, saya jualan ini. Ya kayak gitu kan sebenarnya kasih lagi. Ya kita awalnya perlu beli semua, beli makan semua. Benar nggak Bu? Justru di bulan Ramadan ini bukan banyak orang dapat rezeki. Orang jualan. Tapi para sahabat ini mereka mencari rezeki itu 6 bulan setelah Ramadan, menjelang 6 bulan lagi, apalagi di bulan Sa'ban, apalagi bulan Ramadan mereka istirahat karena mereka fokus dengan ibadah. Nah kita kan mungkin, wah Bu Farida dari mana? Saya kan pulang kampung nggak ada kalau masa nggak jualan silahkan, nggak apa-apa ya Bu ya, karena kita mungkin belum bisa seperti itu. Tetapi jangan sampai ibu habis-habisan nggak taraweh, karena apa? Capek, lagi banyak pesanan, kue keringnya, aduh banyak pesanan. Jadi kemudian dapat ibu THR dari mana-mana, dapat sama dari mana-mana, ibu tawaf. Tawafnya kemana? Bukan ke Makkah, tawafnya ke Tanah Abang, keliling-keliling. Tawaf juga kan keliling-keliling. Ini kayaknya nggak cocok, ini kayaknya kurang cocok. Bu, orang yang jadi banget itu jangan di bulan Ramadan, atau di bulan ini sebelumnya Bu. Ya Bu ya, jadi bulan itu fokus ya, karena dipanggil orang beriman ya, supaya apa Bu? 1 bulan dipanggil orang beriman supaya keluarnya jadi apa? La'allakum tattaqun, keluarnya menjadi orang bertakwa. Jadi tingkatnya yang tinggi. 1 bulan Bu dilatih lah. Kalau 1 bulannya kita cuma berapa hari lagi ya puasa, aduh capek banget terawih, ustaznya lama banget pegel. Kayak ustaz yang sholatnya 10 menit selesai. Iya Bu ya, ibu enggak ya? Cari yang lama-lama Bu. Enggak juga ini. Iya, ya. Nah pada itu, ya apalagi Bu, bulan Ramadan itu banyak berdoa, dan kadang kita puasa itu doanya dikabulkan, dan kadang kita berbuka ya, itu juga doanya dikabulkan Allah. Atau apalagi dalam keadaan kita nanti udah puasa hari hujan lagi. Nah apalagi kalau udah puasa hari hujan dalam keadaan safar lagi, oh mantap. Ya Bu ya, ingatnya yang begitu. Jangan ingatnya nanti apa buka puasa apa. Ibu-ibu kan begitu, sahur apa, buka apa, itu dari pikirnya sahur buka, ya Bu ya. Memang dipikirkan, tapi jangan sampai ibadahnya nggak dilanjutkan, ya Bu. Rugi ya Bu ya, gitu ya. Makanya supaya apa? Supaya dapat gelar pintar, lulusnya ini apa Bu? Ibu 1 bulan nanti di bulan Ramadan itu disekolahkan. Sekolahnya namanya apa Bu? Ramadan. Makanya di bulan Sa'ban ini tinggal 1/2 bulan lagi di bulan Sa'ban, ibu persiapkan. Jangan nanti di bulan Ramadan pas hari pertama udah sakit, iya kan? Karena udah sibuk pesanan banyak, akhirnya nggak jadi tarawih. Ya Bu ya? Nah gitu, karena kita ini dapat gelar takwa. Kemudian juga di hadis riwayat Ahmad ya, Rasul mengatakan datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan pada bulan itu terdapat 1 malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi apa bulan Qadar? Kita mulai dari hari pertama sampai hari terakhir itu ibadah aja. Pasti dapat juga kalau dari pertama. Apalagi kayak ibu ini kalau udah menopang semua ya. Rata-rata ya. Ini rata-rata ya masih haid nek. Ibu masih haid nek. Enggak juga kan? Iya makanya kan punya bayi ya masih ya. Itu kan cucu ya. Rata-rata kan kita alhamdulillah sedang menopause ya. Jadi kita full puasanya. Insya Allah kalau ibu setiap malam tarawih, setiap hari baca Al-Quran, setiap hari sedekah malamnya atau pagi atau malamnya sedekah ya. Jadi satu lagi Bu, saya juga dapat ilmu dari seorang ustaz. Saya itu kan suka ikut kajian ya Bu ya. Apa kata ustaz? Kita suka ngekol banyak kalau sedekah itu cuma sholat subuh ya. Pagi-pagi. Padahal sebenarnya ini nanti bulan Ramadan katanya sedekah itu setelah subuh kalau didoakan oleh malaikat ya, doa malaikat. Itu malah juga tambahin sedekahnya kalau malam. Nah nanti kalau Ramadan tarawih bawa 1.000 2.000 ya. Gitu. Karena di bulan Ramadan itu terbanyak sedekah. Seharusnya kalau di bulan Sa'ban kita terbanyak
zakat kalau memang zakatnya sudah sampai misalnya. Sampai sini dulu ya, ada dalilnya ya. Nah di sini katakan kok pintu apa setan diikat, tapi masih banyak juga kok orang-orang yang masih tidak puasa kok nggak diikat setannya. Setan manusianya lagi, setan yang itunya diikat, tapi ada manusia masalah setan. Itulah yang lagi jalan-jalan, itulah yang lagi kadang merokok, udah sehat-sehat, nggak sakit, nggak tua, nggak ada rusak, merokok, makan, ya bu. Makanya di pasar tuh bu, ya Allah, bu dikasih apa bu? Dikasih kain-kain, bawahnya ada batu di kaki. Atasnya ditutup kakinya kelihatan, ya bu ya. Sayang banget kalau kita nggak ada uzur di bulan Ramadan itu kita batalin puasa, nggak ada uzur, batalin puasa bukan karena sakit, bukan karena nifas, melahirkan atau haid ataupun perjalanan safar, perjalanan itu tidak akan bisa kita ganti puasanya kalau tidak ada uzur yang sakit. Makanya jangan sampai bu, saja boleh nggak saya itu kemarin itu kan ada pak pesanan baju tuh, kemudian saya keliling-keliling Tanah Abang capek, akhirnya nggak tahan, ada sate padang menggoda, nah akhirnya puasanya batal makan sate padang mak SD manis, nah tidak bisa diganti. Iya nggak bisa diganti bu, kalau ibu sakit iya, ibu harus minum obat. Lagi puasa, akhirnya ibu itu zolim. Pada boleh kita keadaan sakit kita berbuka, itu dikodok. Kalau nggak bisa dikodok, kalau nggak bisa karena sakitnya sudah menua nggak bisa ganti, bayar fidyah terlebih dahulu. Gitu ya bu ya. Islam itu agama yang meringankan, tapi jangan diringan-ringankan. Yang nggak ada aturannya, jalan-jalan ke Tanah Abang cari baju lebaran, batalin puasa, nggak boleh. Mau 1000 tahun pun kita mau ganti nggak bisa karena nggak ada syariatnya, nggak ada uzurnya. Ya bu, semangat ya. Ada 2 nih dalilnya, satu Al-Quran dan hadis. Nah apa persiapan kita? Meningkatkan kualitas ibadah. Maka dikatakan bulan Rajab itu adalah bulan kita menanam. Bulan Sa'ban bulan kita memupuk, merawat. Bulan Ramadan kita memanen. Ya panen. Jadi makanya itu sudah dimulai dari bulan Rajab. Makanya doa kita, Allahumma berikanlah fi Rajab wa Sa'ban wa baligna Ramadan. Dari Rajab dulu kan. Setelah itu Sa'ban. Setelah itu apa? Ketemukan kami ya Allah di bulan Ramadan. Tadi yang kita bacakan tadi juga seperti itu. Karena bu, Ramadan itu tamu agung. Bu, kalau tamu agung itu makanya kadang-kadang kan ada rumah-rumah itu kan suka dibikin spanduk marhabannya Ramadan. Ya kan bu ya? Di kampus-kampus misalnya saya pas lagu NJ itu sudah ada tuh marhaban Ramadan, kegiatan Ramadan. Ada dari kuliah kultum, dari kuliah haknya, dari iktornya, ada santunannya, ada ceramahnya, itu sudah saking gembiranya memasuki bulan Ramadan. Jadi sekarang kita gembira dulu ya bu ya, senang dulu. Kalau kita senang, Allah itu jadi keluar hormon endorfin. Tapi ibu jangan bayangkan dulu mau puasa nggak pegang uang. Ya benar-benar dapat uang ibu, orang ibu dapat begitu nggak pegang uang, nggak dapat benar uang. Itu kortisol, stres dulu. Kita ada Allah, maha menerima kaya. Allah yang maha raja. Ya Allah, aku lagi nggak ada uang, minta uang ya Allah. Udah kata Allah. Setelah itu kita harus istirahat, usaha ya, jangan cuma tidur di rumah aja. Berarti dari langit datang pinggir-pinggir mas gitu juga bu. Mana serem ya. Kata saja oke mana serem ya. Iya tetap ikhtiar, yang dagang boleh ya. Yang misalnya ya maaf, yang misalnya dengan jasanya mungkin bisa bantu-bantu di rumah orang ya bu ya. Sekarang juga betul-betul rumah orang itu kan juga besar ya, satu hari itu ada yang minta 100 ya, sekarang ada yang minta 70, meninggal 70 gitu kan, itu kan halal ya, tidak tahu juga kan kita untuk hal yang seperti itu. Meningkatkan kualitas ibadah ya bila dilatih dari sekarang bu, dilatih sholat tahajudnya ibu latih 2 rakaat 1 witir, apalagi sekarang bu yang namanya subuh udah 4:30. Ibu bangun jam 4 dan masih bisa. Saya sebut alarm jam 3 kan ting karena subuh itu jam 4:30, tahajud masih bisa jam 4 atau jam 4 kurang ya, dan sangat lagi karena masih kemalaman. Karena kerja jam 11 jam 12 sebenarnya. Gitu kan. Jadi supaya untuk bisa hari-hari berikutnya bisa tadi karena bisa waktu tidur kita tercukupi ya. Ditinggalkan kualitas ibadah yang boleh dilatih. Ya. Kemudian setelah itu apa lagi bu?
perbanyak doa. Ya, salah satu doanya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dibaca oleh Rasulullah saat Ramadan datang yang lafalnya sebagai berikut. Allahumma salimni min Ramadana wa salim Ramadana liwatasamu minni mutakabbalan. Artinya, ya Allah, sampaikan aku dengan selamat menuju bulan Ramadan, sampaikan Ramadan kepadaku, serta terimalah bulan Ramadan tersebut dari kami. Bu, tetangga saya Bu, baru beberapa ini Bu, dia datang ke Jawa, mengantar istrinya yang mau merawat ibunya. Berarti kan dia ke Jawa ini merawat mertuanya, yang sakit mertua, yang meninggal dia. Nah, itu yang umur, kita nggak tahu. Kita berapa rumah dari saya Bu ya. Jadi berangkat itu sia-sia aja. Karena memang begitu nanti puasa di Jawa karena orang tuanya kan mertuanya sakit. Jadi mertuanya itu gak ada yang merawat. Tadinya biasanya yang merawat adiknya rupanya mertua adiknya itu juga sakit. Berarti kan bagi-bagi. Akhirnya istrinya inilah disuruh datang ke Jawa untuk merawat. Dia nemenin karena dia udah pensiun begitu ya Bu ya. Apa yang terjadi? Berapa hari biasanya yang meninggal bukan mertuanya yang sakit, tapi justru dia yang datang. Karena dia sehat. Meninggalnya juga agak sulit gitu ya. Meninggalnya itu dia lagi mau katanya lagi agak sesak nafas, itu mau istirahat. Pas besok lagi istirahat nggak ada nyawa lagi. Gitu ya. Nggak sakit. Jadi pas waktu itu dia mulai agak sesak, katanya aku pengen istirahat gitu ya. Udah istirahat. Terus pagi ini nggak ada nyawanya lagi. Gitu ya. Jadi meninggalnya kayak banyak asal orang meninggal gitu. Jadi diagnosa itu karena serangan jantung biasanya seperti itu ya. Nah kita nggak tahu kan Bu, yang udah tua, yang 80-an, yang 90-an itu masih diberikan oleh orang kehidupan yang sehat, yang umur 50-60. Nah oleh karena itu kita berpinta sama Allah, ya Allah, ya sampaikan bulan Ramadan ya Allah, supaya nanti. Tapi katakanlah kamu minta bulan Ramadan, kamu mau apa di bulan Ramadan? Kamu mau dapat leher banyak di bulan Ramadan, itu luruskan niat ya Bu. Enak bulan Ramadan banyak padahal dari masjid-masjid dari mana-mana, dengan itu niatnya Bu. Kalau itu niatnya kita nanti saja nanti mau belanja ke kawan, ya kan? Nah, tapi niatkan ya Allah, bulan Ramadan adalah bulan pengampunan, bulan turunannya Al-Quran, bulan rahmat. Ada kan 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, ya Bu ya. Nah itu yang kita kejar. Bukan malahan kita mengejarnya yang semuanya serba bagus ya Bu. Yang ketiga, ibu itu doa yang dulu ya, perbanyak doa. Yang ketiga, menjaga kesehatan tubuh, Bu. Jadi ibu kalau bulan Ramadan jangan semuanya ibu makan santan melulu ya Bu ya. Nanti kurangi ibu, nanti kolesterol tinggi. Karena ibu kalau misalnya hipertensi, darah tinggi, itu juga mempengaruhi, ya kan? Karena banyak anak-anak sekarang kena diabetes, masih muda banyak kena diabetes. Karena serba manis. Makan donat manis, ya makan kadang-kadang teh itu kadang saya lihat kan juga masa cerita ke orang lain, jadi saya cerita anak saya sendiri gitu ya. Saya pernah nemenin anak saya beli teh gitu ya. Saya lihat cara mereka tuh masukin gula tuh 3 sendok. 3 sendok blender, kasih susu, apa saja itu. Kalau saya nggak pernah kan, ibu mau cicip ini hanya aja ibu udah beli. Apalagi menyicip itu makanan anak sekarang tuh. Saya katakan jangan lagi, nah itu tuh bahaya bisa jadi. Banyak anak sekarang ya berarti Bu ya usia TK, usia SMP, usia SMA kadang-kadang udah cuci darah banyak. Karena itu dari diabetes itu ke ginjal, kan ginjalnya nggak sanggup lagi ya memompa pengeluaran sekresinya itu ya. Misalnya kalau orang dari diabetes, hipertensi, itu asam urat itu udah ini. Nah maka jaga kesehatan ya Bu ya. Jadi jaga kesehatan, makan yang ini, jangan semuanya kalau mau buka puasa semuanya diubah ya Bu. Kan itu kan cara Rasulullah kalau buka puasa air putih hangat, air putih ya Bu ya. Setelah itu ya kurma. Nah kalau buah lagi saran kalau Rasulullah itu buah semangka, ya kan? Kita semuanya buah itu karena apa tuh yang manis-manis itu apa namanya? Bukan bukan yang dikasih yang dikasih susu, dikasih apa sih? Salad, pintar ibu. Aduh ya Allah, pintar 100 ya. Jadi jangan pas buka puasa langsung makan salad, manisnya bukan manis ya. Memang enak. Ya begitu. Jadi boleh ibu tuh
kan, misalnya buah kurma, kalau manis buah semangka, ya atau ayam hangat, ya Bu ya. Karena untuk menjaga 1 bulan itu, jangan sampai baru 1 hari 2 hari puasa udah sakit. Karena apa? 1 hari 2 puasa karena ibu udah kecapean ibu misalnya, ya maaf ya ibu kan nggak boleh jualan di bulan Ramadan, silahkan. Tapi jadikan semuanya itu niatkan ibadah. Saya bulan ini jualan supaya saya rezeki dari Allah. Kalau dapat rezeki dari Allah, nanti saya membayar zakat fitrah. Nah, itu boleh. Niatkan karena Allah, gitu ya Bu ya. Jadi orientasinya Allah. Kan dipikir ibu, untuk apa anak, untuk siapa? Ini kita harus luruskan Bu. Kita ini hidup untuk apa sih sebenarnya? Itu semuanya kita akan pulang sama Allah. Untuk siapa? Untuk apa? Hidup kita ini untuk ibadah. Ya Bu ya. Hidup ini adalah untuk ibadah. Itu yang pertama. Untuk apa kita hidup? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hidup ini untuk ibadah. Jadi ibu orientasinya semuanya ibadah. Saya ibu kesini itu bukan karena masalah santunan beras dari ibu aja. Kalau setiap Jumat ibu juga datang ke sini ya Bu ya. Gak ada santunan juga ibu tetap ngaji. Gak ada santunan ibu tetap baca Iqra. Alhamdulillah bonus. Kalau ada Jumat terakhir itu bonus. Tapi setiap kali ibu datang ada kajian, ibu ingat, ibu dengar. Karena kita akan surga. Alhamdulillah saja jumlah istiqomah membina di sini. Insyaallah gitu ya Bu ya. Jadi menjaga kesehatan tubuh. Yang keempat Bu, mengatur pola makan. Jangan makan kalau pas buka puasa tuh semuanya dimakan Bu. Gado-gado, bakso, salad. Nah, habis maghrib itu Allah. Pas tarawih sekarang tarawih juga udah bisa ngelapak mereka Bu. Udah pengen ngantuk. Karena kekenyangan. Atur pola makan. Jangan sampai kekenyangan ya Bu ya. Supaya kita bisa tarawih. Soalnya kalau ada kekenyangan di tarawih, ibu ngomel nanti dapat mana yang agak panjang. Pengennya Anas al-Ikhlas, Anas al-Ikhlas. Tapi kira-kira nanti sedikit aja anabah berprotes nih 40 ayat, ya kan? Padahal kan enak kalau ustadznya bagus bacaannya enak banget ya, nyaman banget kita kalau lihat ada ustadz atau ya kalau saya ini bukan misalnya ke masjid itu dapat ustadz yang bacanya bagus itu kadang-kadang pas nanti inna jahannama, kata-kata jahannam itu kadang tuh langsung menetes mata. Kalau kita bersakit ya, membayangkan jahanam, gitu ya. Inna azab azab Allah yang pedih. Itu karena apa itu mengenai azab. Nah, ketika menceritakan surga, kita ya Allah pengen masuk surga, ya Bu ya. Makanya kita boleh doa ya Allah masukkan ke surga Firdaus, bukan minta surga langsung surga tertinggi ya Bu ya. Surga Firdaus, sering saya ulang. Masuk surga Firdaus. Jangan minta yang tengah-tengah, jangan tengah-tengah atau tepi-tepi, ya Bu. Nah, kalau saat ini jangan minta surga Firdaus, sholatnya diundur-undur nanti menjelang asam menjelang maghrib, zuhur menjelang asar, ngaji ngantuk, surga Firdaus. Nah, ngaji tidur, walaupun masih dapat pahala, ya Bu ya, lebih bagus lagi ya, nggak tidur gitu ya Bu ya. Nah, Masya Allah ya. Nah, tadi saat hidayah, mau masuk ke pas surga Firdaus, harus ada bekal, harus ada bekalnya, harus ada yang dibawa. Bu, kita ini semuanya membekal kita dari di alam barzah Bu ya. Semuanya itu Bu, ibu nih punya baju di rumah ada berapa saja Bu? Banyak kan Bu ya? Pink, ada nggak Bu? Hijau ada Bu? Coklat, saya sebut semana warna kayaknya ada semua kan Bu ya? Ada semua. Itu kan dibawa Bu. Tapi nanti yang dibawa nanti kita alam kubur kita apa Bu? Bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, sholat kita. Iya, itu ya Bu ya yang kita bawa. Karena gini Bu, manusia itu kan sama dia Bu, nggak apa-apa ya. Kita ini kan terdiri dari tiga susunan. Ada namanya ruh, akal, jasad. Benar nggak Bu?
Jasad ini bikin kita ada kaki, ada tangan yang kita bisa melangkah. Itu jasad nggak bu? Ya, ada namanya akal. Ya, kita sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, profesor, SSD, ya, iya. Atau paling nggak SD, SMP. Itu akal. Ya, sedangkan roh di sini. Tiga kan bu? Ketika kita meninggal cabut, yang dicabut adalah roh. Ya roh yang dicabut. Jaga kata apa tadi bu kan? Yang tinggal apa bu? Jasad. Jasad kita. Ya, jadi yang tadinya cantik-cantik, ya yang glowing, ya bu ya. Nanti kan jalan bu tak glowing lagi bu. Iya, 3 hari pada hari udah busuk ya bu. Sadar makan cacing, benar nggak bu? Perawatannya sekian juta, ratusan juta, operasi plastik. Ibu ada operasi plastik sini nggak? Ada yang operasi dari sini. Yang dari dirinya bisa jadi maju. Bu, syukuri aja ya. Iya, yang ikan pink jadi putih, sebelum putih lah. Kemudian yang ininya itu ya, sampai kan orang datang ke Korea, ini jadi diatur, jadi mancung, yang pesek jadi mancung, yang ininya katanya bulat-bulat gitu ya, yang apa namanya itu, yang imut-imut jadi tirus gitu ya. Itu kan jasad semua kan bu. Orang untuk jasad itu bisa mengeluarkan ratusan ribu, bahkan ratusan juta, puluhan juta. Mana ada bu orang ke pesawat itu cuma bayar 20.000? Nggak ada bu. Itu cuma minta apa? Nggak ada bu. Paling enggak kalau misalnya bayar berapa, kalau sekali skincare berapa? Apa sih namanya ini? Apa? 150. Nah 150 bu. Bu 150 ada kertas nggak bu? Ibu dikirim-kirimin pasiennya biar nanti itu lagi kotoran-kotoran. Nah, ibu udah jualan susah-susah pergi ke salon 150 habis satu hari. Padahal kalau itu beras bisa 1 minggu ya bu. Nah, krim berapa? 270 nih yang pakai krim ini. Ada ini. Iya bu, krim 270 bu bisa jaga bu. Ya bisa beli ayam seekor ya bu, lebih telur ya bu, minyak kata saya bu, itu semuanya fisik nggak? Fisik. Jasad itu apakah itu badan kita? Itu ditinggalin nggak bu fisik? Secantik-cantik apapun orang yang namanya mayit kalau sudah meninggal, ditarik rohnya, tinggal jasadnya. Secantik-cantik apa, sebagus-bagus apa, punya kuasa apa nggak ada yang namanya nggak bu? Tiba-tiba mau dikuburkan, benar nggak bu? Karena dia punya baik, nggak usah kuburkan. Siapa yang mau berani yang baik? Saya jika mati dengan istri saya, suami saya, anak saya, nggak dikuburkan, nggak begitu bu? Dikuburkan. Jadi mayat pun ucap juga nggak bu? Jadi mayat ucap bu, semuanya yang kopas-kopas itu kan nggak akan menjadi temannya. Nah itu jasad. Setelah itu bu akal. Oh ada orang pintar, makamnya profesor, doktor, insinyur, sampai kalau bikin diketik itu bu ada orang yang suka belajar itu gelarnya sampai 10 profesor, doktor, insinyur, bahkan lagi MSc, MSI udah bu, dia 2 baris itu bu, gelar aja 2 baris, saking pinternya, saking dia mau memenuhi kebutuhan akalnya. Titik mana bu nanti bu? Coba lihat di sana aja. Profesor doktor itu ya kaki bin ya kan? Lahir tanggal sekian, wafat tanggal sekian. Memangnya anak malaikat permisi pak doktor, malaikat permisi profesor, bolehkah saya bertanya profesor? Nggak akan ditanyain gitu ya kan hormat kita malaikat sama profesor. Ya, saya kan dosen ya, mungkin kalau saya misalnya ada profesor, misalnya saya juga punya binaan, punya murid ngaji profesor ya, profesor doktor gitu ya. Jadi kita saling mengerti, tapi kita nggak ada, nggak apa namanya di alam kubur itu nggak ditanya. Kamu profesor apa, doktor apa, insinyur apa, akal juga ditinggal. Akal ditinggal, jasad ditinggal, akal ditinggal. Yang kekal ruh. Makanya yang cabut roh. Jasad mati menyatu dengan tanah. Akal dia pintar seapapun
pintarnya. Ini kata profesor apa dokternya, Pak, saya ini profesor luar negeri loh. Kata mereka, ini saya tanya, saya cuma tanya mau buka, kan itu yang ditanya, ya enggak ditanyain dari mana profesor dapat gelar profesor guru besar atau S3, S2, S1 juga. Itu bukan akal. Iya, yang tanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, ya, siapa nabimu, siapa rasulmu, apa kitabmu, apa agamamu. Itu yang jawab kita hafalin di dunia. Tuhanku Allah, nabiku Muhammad, dia lain. Yang jawab itu ruh kita, amal soleh kita. Makanya orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Mengingat kematian bukan menjadi orang yang sedih, nggak bergerak, tapi mengingat kematian dia beramal soleh. Gitu tuh. Beramal soleh ya Bu ya, beramal soleh. Ibu senyum, sedekah nggak Bu? Bu Farida, saya mau jangankan bersedekah, apa namanya itu untuk kebutuhan sehari-hari saya susah. Kalau ibu sudah ngomong begitu, tambah susah. Jangankan saya bersedekah, Bu Farida, kebutuhan sehari-hari saya susah, benar-benar itu susah. Tapi katakan sama Allah, saya memang cukupnya segini. Bu, ada orang dapat rezeki 100.000, dia keluarkan 10%. 10%-nya apa? Berarti 10.000. Itu dia dapat satu hari itu 100.000, bukannya 10.000 mana ada zakat 10%, nggak ada kan? Zakat itu biasanya kan 2,5%, ya enggak? Tapi kadang dia rasa bersyukur pada Allah. Nah, kadang-kadang ada orang kaya, uangnya 300-an juta, miliaran, bulan aja bisa 2,5%, besar kan jadinya ya? Dia merasa berat, ya. Jadi ibu paham ya Bu ya? Kita jasad, kita akal, kita ruh. Jasad itu akan menyatu dengan tanah, dimakan tanah, ya. Kemudian akal kita juga tidak ditanyain kita itu apa pendidikan kita, sepintar apa kita nggak ditanya, nggak dihormati juga jabatan kita. Oh, karena jabatan menteri pun Pak Menteri ya, mereka enggak. Sama pertanyaannya. Yang jawab misalnya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa apa agamamu, apa kita, kalau kita jawabnya bisa, alhamdulillah. Bahkan kalau dalam itu seperti kayak tidur pengantin, jadi ada juga tidurnya sebentar, hari kiamat. Kayaknya baru tidur kok udah hari kiamat lama. Jadi karena Rawdatul Jannah, taman-taman surga. Kita jadi ya, kita minta surga sama Allah. Jadi kita terus berusaha. Kemudian ibu mengatur pola makan sudah melatih kesabaran. Bu, jangan lihat jam terus lagi puasa. Ibu, jangan jam terus ya. Hari ini jadwal imsakiyah. Baru juga jam 10 pagi udah jadwal. Nanti jam berapa? Nah, itu Bu, namanya juga puasa kan melatih kesabaran ya Bu ya. Anak-anak minta raweh, anak-anak minta ini, ya itu juga berarti kesabaran nggak Bu? Ya, habis kesabaran Bu, jangan dihabisin Bu, ditambah kesabaran, jangan dihabisin. Kalau udah keluar kesabaran, tambah lagi. Ya Bu, Bu, dunia ini memang capek-capek. Memang capek-capek. Kalau mau istirahat nanti di surga. Kalau kaki kita ada di surga, baru istirahat. Susahnya saya puasa tapi saya masih dagang, puasa saya masih merawat anak sakit, puasa saya masih merawat orang tua, pahalanya banyak. Oh, berarti saya dapat peluang amal. Saya selalu katakan dengan dosen-dosen yang bereji atau begitu. Ketika kita itu banyak tantangan, ketika kita banyak ujian, itu peluang. Ya, peluang amal soleh asal sabar. Saya sih sebenarnya sabar, tapi sabar itu nggak pakai tapi. Ya Bu ya, saya sebenarnya sabar, sudah saya kekuatan sabar, tapi saya manusia biasa. Justru dari manusia biasa tambah kesabaran. Minta sama Allah. Ya Allah, Bu, satu kali saya katakan Bu ya, manusia ini Bu, jadi kalau kita nggak boleh membanggakan diri kita. Tadi cuma jasa sama akal, nanti hilang. Cuma ruh kita. Bu, manusia itu tempat salah dan lupa. Betul Bu? Saya ini kadang motor aja tuh kalau pergi tempat cucu, udah megang cucu. Pada saya sejak aktivitas saya cucu saya dekat dari rumah, megang cucu dulu. Kadang-kadang Bu, udah ngarap
kunci motor tuh di atas kulkas, kata naruhnya apa? Masih nyari. Mana kunci jidah tadi ya? Jidah udah siap-siap nih, mau kemudian nih jidah nih. Jidah juga mau ke kampus nih. Ya Allah, Bu tuh di atas kulkas nongkrongnya, itu tempat lupa. Bener nggak Bu? Jangankan kunci, sholat aja juga lupa rakaat. Bener nggak Bu? Jangan ke masalah kunci yang lupa. Mau balik sama bawa motor, sholat aja itu kadang-kadang lupa. Allah, untuk saudara katakan ini 3 atau 4 ya? 3 atau 4 ya? Iya Bu, udah nggak? Udah ini semuanya pada ngomong pernah deh. Udah nggak? Pernah semua kan? Nah, itu memang manusia. Tempatnya salah dan lupa. Ya kan? Tempat salah kenapa? Bu, Nabi Adam sudah bagus-bagus di surga bersama istrinya. Benar nggak Bu? Udah bagus-bagus tuh di surga. Tinggal apa aja ada di surga. Digoda nih, tapi satu-satunya jangan dekati boleh. Digoda itu sama syaitan, sama dia godanya Hawa. Ini wanita tuh Hawa, ya Bu. Bu, apa yang terjadi Bu? Sudah di surga, ya, ketika tergoda dengan bisikan setan untuk makan buah budi, akhirnya ditempatkan di bumi, ya, itu bukan di surga. Itu hilang nggak Bu? Salah nggak Bu? Bu, satu hari kita ada salah nggak Bu? Ya. Makanya kita bilang kan, kita minta bahwa Allah ini fi badani, Allah ini fi sam'i, Allah ini fi basari, la ilaha illa. Jadi kita minta disehatkan, ya, disehatkan telinga kita, disehatkan pendengaran kita, disehatkan badan kita. Bukan sehat fisik aja, sehat mental juga Bu. Bu, rata-rata yang banyak sakit mental itu wanita Bu. Kenapa wanita banyak sakit mental? Karena semuanya diurus. Hamil wanita, melahirkan wanita, menyusui wanita, ngatur uang 1 bulan cukup nggak cukup wanita, anak sakit disalahin kalau nggak bisa ngurus wanita, ya nggak Bu? Iya, kadang nggak waras kan Bu ya, tapi orang beriman waras. Kenapa? Kepada siapa berbakti ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Penghargaan Rasulullah. Betapa perjuangan seorang wanita. Benar Bu? Bu, saya anak pertama seperti Bu. Anak pertama berapa jahitan Bu? 18 Bu. 18 Bu. Sudah suster dikit lagi. Nggak pakai bius Bu. Dulu zaman saya nggak pakai bius Bu. Iya. Ini Bu. Nggak pakai bius. Makanya pakai malu. Kan bius. Pakai gini kan perempuan Ibu ya. Udah suster, perawat maksudnya tuh. Sedikit lagi saya pakai jilbab di sini dipakai jilbab di sini dibuka. Namanya juga orang melahirkan. Orang kan itu kan benar keluar. Dia dibuka lagi. Iya kan? Dari sini pakai kan. Nah, saya nggak biasa di dalam. Tapi di sini dibuka. Tapi memang dijahit. Jadi sampai saya tanya maksudnya, udah belum deh. Sampai 2 kali, 3 kali, berapa kali dari tadi kok belum suster. Terus saya pasrah, ya Allah, saya minta tolong Allah semuanya sehat supaya ini. Setelah lagi sudah selesai kan, udah dibawa anaknya, dia azan ke nama suami, saya masih di bawah itu. Katanya iseng pulang Ibu, orang melahirkan ini. Tadi lama banget, iya ya. Emangnya tadi berapa sih suruh jahitnya? 18. Ini aja ya. Nah ibu-ibu, jadi Bu, kadang-kadang Bu, dulu Bu ya, anak-anak sekarang Bu ya, kalau habis melahirkan baby blues, dulu anak-anak orang dulu tuh ya Allah ada 10 anak 5 ada baby blues. Iya, sekarang gitu ya Bu ya. Nah kenapa Bu, sekarang tantangannya anak-anak sekarang dibandingkan dengan orang dulu itu lebih berat. Orang dulu sebenarnya, tapi mereka lebih siap. Mental mereka lebih siap. Ya Bu ya, anak dulu banyak-banyak Bu ya, anak sekarang kan sedikit ya Bu, anaknya banyak. Nah Rasulullah memberikan penghargaan. Jadi kita waras itu kenapa Bu? Karena Rasulullah mengatakan ya ibumu baru kepada siapa aku berbakti kepada ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu.
Apa lagi ibu baru kepada ayahmu. Ada seseorang mengatakan, apabila saya ingin berbakti kepada ibu saya, apakah terbalas jasa bakti ibu saya kepada saya jasanya? Walaupun saya menggendongnya naik haji keliling pawang, digendong itu, kemudian kamu berapa kali menghajikan ibumu sambil menggendong ibumu, tidak akan terbalas jasa ibumu. Ya Bu ya. Jadi kalau kita redok jadi seorang ibu, capek kita ngurus anak. Dia kalau anaknya udah dilahirkan, udah semuanya bagus-bagus, soleh-soleh, kan enak ibu ya. Ada kadang mak kalau lagi marah sama anaknya, gue nyesel ya ibu ya. Kalau gitu dimasukin lagi dalam perut. Ibu kan masukin lagi dalam perut, nggak bisa Bu, ada yang gede. Ada nggak kalau lagi marah anak begitu? Kamu ya? Jangan. Lagi marah sama anak, kalau tahu kemarin absen keluarin, Bu, kalau kemarin ini sakit. Benar nggak Bu? Kalau tahu begini jadinya, mendingan kamu keluar kemarin. Ibu 40 tahun juga keluar anak, sakit ini kumpul. Ya Pak Bu, justru semua lagi sehat. Benar nggak Bu? Masya Allah. Orang yang mati meninggal, orang yang melahirkan itu mati syahid. Ya, orang yang menyusui itu pahalanya banyak karena dia memberikan darah kepada anaknya ya. Gitu ya. Jadi latih kesabaran di bulan Ramadan, bulan melatih kesabaran. Ya, jadi mau marah, oh ingat saya tidak merusak pahala puasa saya dengan makanya anak-anak tuh kadang-kadang tidak diuji Bu, lagi puasa lapar, haus, panas, uang nggak ada juga buka puasa, anak rewel, waduh Bu, semuanya di kepala nggak Bu, wah itu bisa keren tuh anak Bu. Insya-Allah ya dia kalau ibu dari ngaji enggak Allah ada aja nanti rezeki ya dari Allah. Melatih kesabaran, jangan dihitung-hitung Bu. Justru seharusnya Bu, semakin berakhir Ramadan, semakin kita sedih. Kenapa Bu sedih kita semakin berakhir Ramadan? Karena apa Bu? Karena amalan sunnah itu dibalas oleh Allah seperti amalan wajib. Ibu salat sunnah itu pahala kayak salat wajib. Iya, sedangkan yang salat wajib itu dibalas sampai berapa? 70 tuh pinter-pinter ibu. Alhamdulillah Bu 70 Bu. Luar biasa kan? Nah jadi jangan sampai kita jadi jangan hitung kapan selesainya udah capek banget kamu sahur, anak-anak rewel pusing juga ketemu Bu, itu nggak ikhlas itu. Pada seharusnya gitu ya Allah, satu hari berlalu, pikir lagi, oh saya harus lebih baik lagi bulan hari berikutnya, berakhir lagi hari berikutnya, saya harus lebih baik lagi gitu. Bukan malah dihitung kapan dapat THR dari anak-anak. Kok anak-anak zaman udah tanggal sekian belum ngirim THR ya. Kalau ibu-ibu yang anaknya yang jauh-jauh, kok emaknya nggak dikirim THR, ini mau pulang kampung ada duit, itu yang dipikirkan. Padahal kita semuanya akan pulang kampung. Kita kalau hari lebaran pulang kampung, persiapan kita banyak lah Bu. Persiapan ongkos, lagi persiapan nanti tinggal di sana, ya oleh-oleh, persiapan tenaga waktu. Padahal kita akan pulang juga Bu. Kampung kita yang utama adalah kampung akhir. Orang mengatakan, oh saya punya masa depan saya bagus Bu, masa depan itu akhirat. Kalau sekarang masa depan kita, ya saya cita-cita saya masa depannya jadi itu silakan. Tapi masa depan kita sesungguhnya adalah akhirat. Kita nanti masing-masing Bu, kita terpisah dari anak yang kita cintai. Kalau ibu itu urusannya kepada anak, cinta banget sama anak, apa-apa anak ibu nanti dipuji dengan anak. Ibu sangat sayang sama suami, apa-apa tuh suami aja kan. Pokoknya sampai malas ibadah, pokoknya nempel maksudnya. Nanti hujannya suami. Hujannya dengan harta, nanti hujannya di harta. Hujannya dalam pekerjaan, nanti di pekerjaan. Makanya kita harus prioritaskan ibadah itu hanya untuk Allah, mencari ridha Allah. Makanya bilang sama Allah, pasti saja, ya Allah bantu aku untuk mencintaimu ya Allah. Bantu aku ya Allah memantaskan diriku beribadah kepadamu. Bilang sama Allah, ya Allah aku ini doi, aku ini hina, aku ini tidak punya apa-apa, beramal aku takut amalan tidak diterima. Nah gitu Bu. Wah saya tahajudnya banyak, wah Senin Kamis puasa, saya sedekah banyak, enggak ada sombong kalau nggak diterima sama Allah. Istighfar ya Bu ya, kan takut kita Bu. Kenapa? Ada ulama
Ya, kalau cium tangan bolak balik ya. Ini ayatnya bolak balik. Ya, nabar jadi ya, jangan sampai begitu ya. Jadi melatih kesabaran itu ya. Selain kesabaran, menguatkan niat dan motivasi. Nanti makanya ibu hari ini dikasih nih. Gak apa-apa yang biasa menunggu WJ itu ya. Gak apa-apa yang ngatur pahalanya sama. Ya bu, taman surga. Menguatkan niat dan motivasi. Motivasi kita memang di bulan Ramadan itu adalah betul-betul beribadah. Kalau ibu, maaf ibu, kalau ibu ada uang jangan ditahan-tahan di bulan Ramadan. Dikuali sedekah-sedekah. Ya bu ya. Kayak misalnya apa? Kepingin barang siapa yang memberi makanan orang berbuka puasa, maka dia nanti pahala orang yang berpuasa itu sampai yang dia. Dan tanpa mengurangi pahala yang berpuasa. Jadi ibu kalau bisa walaupun ibu bikin sop, walaupun ibu bikin semut jengkol, walaupun ibu bikin apa namanya bagilah sama tetangga-tetangga. Gitu ya bu ya. Dia makan, dia walaupun banyak uangnya tapi yang uangnya ibu kasih dia sop uang jadi kasih. Jadi katanya dia sih baik, setiap hari kasih buka puasa, cendol ayamnya aja. Iya katanya bikin kuah kata Ustaz Jaya. Iya kalau misalnya masak banyak kuahnya dibanyakin kuahnya tapi kasih kuahnya doang. Lagi gitu juga kali ya. Kuahnya apa isinya? Sop ada kentangnya, ada ayamnya, atau ada wortel, atau ada buncisnya. Gitu juga kalau cendol ada cendolnya. Jangan nunggu cendolnya aja ya bu ya. Soto Betawi memang soto dari santan aja ya. Aku yang dapat soto Betawi itu repot. Mana di dagingnya? Yang ada kentang. Iya, kentangnya doang ya. Iya, tapi ibu juga boleh dikasih jangan mencela makanan. Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Makanya kalau kita makan cuma pernah mencela makanan. Bu, ibu buka puasa dikasih apa teman buka puasa? Masakannya manis, makan tapi ini makan. Makan lagi kan? Kalau ini kepedesan, sakit perut nih. Nah, dia makan juga. Semuanya dimakan tapi cerca. Tidak boleh mencela makanan. Itu di sini kita. Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Bahkan pernah Aisyah itu masak asin banget. Tapi masih senang Rasulullah. Bagaimana masakan enak? Senyum. Masakan Aisyah senyum. Rasulullah tidak pernah membuat istrinya kecewa. Karena Rasulullah tahu perjuangan istrinya untuk masak. Bu pasti cicip sama Aisyah. Makanya enak banget ya. Astagfirullahaladzim langsung muntah Aisyah. Pasti cicip, langsung dia keluarkan. Asinnya bukan main. Padahal Rasulullah senyum tadi. Iya. Salam bu. Nanti kita ini sebentar ya bu ya. Ibu, selamatnya tadi ya bu. Ya. Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa ighfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa
Aja Bu. Ya kita lanjut ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Tadi niat mutelas. Ketujuh ya Bu. Ketujuh adalah pererat silaturahmi. Benar nggak Bu? Bu, kita kalau hari-hari ya, misalnya kalau hari-hari itu kan kita agak sulit ketemu, benar nggak Bu? Sulit ketemu karena ada kesibukan masing-masing, yang kerja, yang apa. Tapi kalau di bulan Ramadan, alhamdulillah ya Bu ya, di bulan Ramadan kita bisa taraweh, ketemu nggak? Ketemu. Ada tadarus Qur'annya pagi-pagi hari habis subuh, ketemu nggak? Mempererat silaturahim. Satu apa lagi Bu? Kita alhamdulillah kalau bulan Ramadan ada rezeki dari Allah, suka bagi buka puasa nggak Bu? Nah itu kan harus senang, silaturahim nggak Bu? Kemudian setelah itu nanti ada orang yang dapat THR dan mendapatkan zakat dan seterusnya. Setelah itu apa Bu? Dia kirimkan keluarganya, dia kirimkan orang tuanya, dia kirimkan sanak saudaranya. Mempererat silaturahim nggak Bu? Silaturahim. Jadi puasa memperkuat silaturahim. Kita lanjutkan lagi nomor 8, membantu sesama. Makanya kita ya zakat fitrah itu wajib ya Bu ya. Jadi ibu kalau puasa nggak bayar zakat fitrah nggak boleh. Karena itu rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, baru dia haji. Ya. Nah, ini, jadi tapi yang namanya zakat itu wajib, zakat fitrah. Ya zakat fitrah kan nggak terlalu mahal ya Bu ya. Tapi sekarang berapa kali diuangkan? 30.000. Di Mesir 50. 50.000. Nah ini sekarang nabung dari sekarang. Nah kalau beras 2,5 kilo, kalau diuangkan 50.000. Nah 50.000 kan nggak berat ya Bu ya. Ditabung dari sekarang. Dapat misalnya dari anak, dapat dari rezeki dari mana aja, nanti aku harus bayar zakat fitrah. Jangan sampai pas bayar zakat kita nggak ada uangnya. Padahal itu udah beli bajunya banyak, 3 setel. Iya, bajunya 3 setel. 1 setel 100.000, 3 setel 600.000. Mampu beli baju lebaran 3 setel. Bayar zakat fitrah 50.000 nggak mampu ibu, jadi begitu. Ya, pada itu wajib membersihkan harta kita. Ya, membersihkan juga puasa kita dengan zakat fitrah. Jadi usahakan sebelum ini Bu ya, dari sekarang ini sudah ditabung. Kalau memang kita takut tidak ada rezekinya, tapi jangan takut ada rezeki. Ada Allah yang akan kasih rezeki kita. Sekarang aja kita rezekinya banyak. Sehat, ibu bisa cetak alim ini rezeki. Iya, setiap Jumat di sini didatangi ustaz saja baca Al-Quran itu rezeki. Gak semua orang pengen ikut ngaji. Ini rata-rata orang begini apa? Healing kemana-mana ya nggak Bu? Tapi kalau ngaji susah datangnya. Ibu alhamdulillah senang datang ke sini. Selanjutnya adalah mengatur keuangan. Ini ada boros ya Bu. Semuanya mau dibeli, kan semuanya banyak dijual. Keluar jalan-jalan sore ya Allah, ini karena perut lapar, pengennya beli semua, benar nggak? Karena perut lapar. Kayaknya itu salad enak, tapi juga es teh manis enak, cendol juga enak. Itu baru minuman, enak semua. Berat lagi nanti itu, ini kayaknya rendang, aduh, rendang kayaknya menggoda ini. Tapi enak juga ikan cuek gitu kasih pakai apa sambal hijau enak. Nah itu tadi udah minuman beberapa macam. Setelah itu ikan beberapa macam itu boros. Pas saya baca doa Al-Mukasim itu gitu ya Bu ya. Coba Bu, seberapa sih kuatnya kupingnya? Iya. Dan kadang maaf ya Bu ya, makanan itu kadang-kadang karena nggak kemakan lagi cepat basi terbuang boros. Akhirnya itu jadi lawan setan ya. Jadi kita ukur lah ya Bu ya, ukur kemampuan finansial kita, ukur kemampuan keuangan kita. Jangan boros untuk makanan, karena kita ini makan seberapa sih banyak Bu ya. Kan kata Rasulullah kalau makan itu 3, sepertiga buat udara, sepertiga buat makanan, sepertiga lagi buat air. Jangan tiga-tiganya makan semua, nggak bisa bangun di pusat tarawih ya Bu. Iya, jadi dia atur keuangan, jangan boros. Tapi jangan pelit. Nah saya
kamu sedekah kenapa? Saya lagi ngumpul untuk beli baju lebaran. Nah itu ya. Ya kan ya Bu ya. Memang nenek baju lebaran nih, bajunya bagus banget nih lebaran ya nih. Ini jadi lebaran nyampe di sepindah nih. Ada lagi itu. Kalau mau cari ya punya akal. Bocah punya akal kan. Ruhnya juga belum ditanyain kan, belum ada dia ada pembenahan kan. Nah kalau nenek lebarannya lebaran 3 hari setiap hari beda. Bisa minta sama cucu, minta lagi sama ini sama anak-anak 7 hari itu berlebihan. Kalau ada banyaklah sedekah ya, sedekah itu investasi akhirat kita. Jadi dia atur keuangan, jangan boros, jangan pelit. Dan yang terakhir, siapkan dana khusus untuk berbagi dan bersedekah. Jadi senang berbagi dan sedekah itu Bu. Barang siapa yang memberikan sedekah, berbagi, jadi orang yang kita sedekah itu tersenyum. Kamu ingin tahu nggak bagaimana cara Allah tersenyum? Ada 2. Pertama kali adalah cara Allah tersenyum itu kepadamu ketika kamu memberikan senyuman kepada ibumu. Jadi, ini ada sedikit rezeki ini gaji pertama. Saya tuh alhamdulillah Bu, anak-anak yang pertama kedua kan udah kerja, ya kan? Di gaji pertama itu Bu dikasih saya ada amplopnya Bu buat ibu, kan? Pada saya juga nggak minta ya, buat ibu, alhamdulillah gitu kan. Ya kedua kita pas kerja di buat ibu, padahal kan mana kalau sekolah atau begitu kan? Itu kan karena anak rasa syukur sama Allah ya. Kita kan senang ya Bu ya. Nah setelah itu ya kita juga niatkan juga ya, anak kita sudah meninggal, kita niatkan juga bersedekah. Bisa kita dari rezeki untuk anak kita, untuk suami kita, atau misalnya untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Boleh Bu bersedekah untuk orang yang sudah meninggal. Ya Allah, dulu saya mungkin waktu orang tua hidup ekonomi lagi susah. Alhamdulillah sekarang, alhamdulillah ada yang mau disedekahkan sedekahnya sedikit, tapi saya bersedekah untuk orang tua saja, orang tua saya. Ya Allah, terima sedekah untuk orang tua saya, Arafat, ya boleh, gitu ya. Infak subuh aja itu boleh bersedekah sama orang tua. Saya sendiri juga buat infak subuh pagi-pagi saya niatkan untuk orang tua saya, mertua saya, pokoknya teman-teman saya sampai 2 hari juga. Tuh Ustazah Jamwara, Ustazah Elma, teman-teman saya sudah duluan, itu saya niatkan juga sedekah sama mereka. Nah, kalau katanya Bu sedikit gitu ya, tapi kita boleh bersedekah atas nama saudara-saudara kita, orang tua kita sudah meninggal. Apalagi orang yang masih hidup, yang sudah meninggal, jadi kita niatkan sedekah. Apalagi orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ada orang yang pagi, yang subuhnya, sahurnya, subuh sahurnya cuma teh, buka puasa pakai teh, kan kasihan Bu ya, nggak ada nasi yang dimaksa. Bagilah ya Bu ya. Nah kita bagi itu, kita ada 2 yang Allah bikin senyum. Berikan senyuman kepada ibumu, Allah tersenyum kepada kita. Kedua, Ibu senyum kepada kita bersedekah sama orang. Kita bersedekah sama orang nih. Orang itu membutuhkan sedekah kita, membutuhkan ya kebutuhannya. Ketika dia mengatakan terima kasih ya Ustazah Baka sedekahnya. Nah, ketika orang tersenyum, Allah lebih duluan tersenyum. Ketika kita memberikan sedekah kepada orang yang berhak bersedekah. Jadi Allah tersenyum, hambaku ya termasuk orang ini. Bu, ada lagi cerita masalah sedekah ya, Masya Allah. Jadi dia itu seorang ahli ibadah, buku sujudnya banyak sekali. Ketika dia lagi sholat itu ya Bu ya, datangnya malaikat. Ada malaikat membawa buku catatan orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang bisa masuk surga dan orang yang catatan orang soleh. Dia senang karena dia ahli ibadah. Dia lihatnya, ya apakah ada nama saya di sana? Buku pertama, buku 2, ketiga, keempat, gak dilihatnya satu. Menangis dia. Padahal dia pernah tahajudnya, ibadahnya, ya Bu ya. Gak. Kemudian kata malaikat ya Bu ya. Kenapa dia ada catatan di situ? Ya mudah aja ini hanya sebagai dia catatan nasib bagi kita semua. Karena apa Bu? Dia soleh untuk dirinya sendiri. Dia baca Quran, dia puasa untuk dia, sholat untuk dia sama Allah. Sholat untuk dia sama Allah, puasa untuk dia sama Allah, baca Quran untuk dia, tapi dia tidak memikirkan umat. Ya Bu ya, dia nggak peduli dengan umat, yang penting sholat sendiri, yang penting saya nggak maksiat. Dia akan berdakwah, kemudian dia juga dia tidak rajin bersedekah, jadi nggak masuk ke catatan itu. Makanya kita hablum minallah, hablum minannas.
Ya, makanya syahadat kita kan syahadat tauhid kita itu kan syahadat Allah syahadat Rasul ya. Syahadat la ilaha illallah ya, Allah wa syahadat Muhammad Rasulullah. Itu Muhammad sama manusia ya. Nah kita ada belum anas yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada 10 persiapan kita masuk Ramadan. Semangat ya Bu ya masuk Ramadan ya. Persiapkan fisik kita sehat, persiapkan ilmu ya. Hari ini kita udah pakai ilmu nih, ini persiapan ilmu nggak? Persiapan ilmu, persiapan fisik, persiapan materi. Jadi ada 3 persiapan. Saya kasih kesimpulan. Persiapan ilmu, benar ya? Ini karena ilmu hari ini. Persiapan fisik harus sehat. Persiapan materi, kita harus kumpulkan uang untuk sedekah, untuk bayar zakat. Satu lagi persiapan ruh iya. Kita persiapkan ibadah kualitas ibadah yang terbaik dari Allah. Alhamdulillah kita para tamu tadi, saya yakin ini banyak kekurangan kekilafan karena saya bersyukur desa kepada Allah yang mengampun. Astagfirullahaladzim. Saya minta maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.